والحمد لله كثيرا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل يوم العيد السعيد للمؤمنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama menggaungkan takbir, membesarkan asma Allah, dan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci juga melantunkan talbiyah dalam rangka untuk membesarkan asma Allah. Saudara-saudara sekalian, semua itu kita lakukan dalam rangka untuk memperingati peristiwa akbar yang senantiasa kita ingat setiap tahun. Dan itu mengacu pada tokoh besar Abul Anbiya, yakni Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara sekalian, bicara mengenai tokoh besar yang disapa dengan nama Ibrahim alaihissalam bukanlah tokoh yang eksklusif. Ibrahim alaihissalam adalah tokoh yang namanya diabadikan dalam semua kitab suci agama-agama. Dan kita tahu bahwa tokoh ini
senantiasa namanya disebut dalam setiap kitab suci dan dalam ucapan kita setiap hari. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mengingat kembali apa yang kita lakukan yang disebut sebagai solat setiap hari, solat wajib maupun sunnah, kita selalu menyebut nama tokoh ini. Pada saat kita bertahiyat, kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Apa yang kita ucapkan dalam tahiyat itu menyebut nama sang tokoh yang disebut sebagai Abul Anbiya, bukan sekedar menyebut namanya tanpa makna. Semua itu pasti ada tujuan, dan tujuan itu yang harus kita renungkan. Menyebut nama sang tokoh Ibrahim pasti ada pertanyaan bagi kita. Kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disandingkan dengan nama Adam? Kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak disandingkan dengan nama Nuh? Tapi kenapa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disandingkan dengan nama Ibrahim? Pasti ada tujuan yang maha penting. Itulah sebabnya kalau kita sudah terbiasa menyebut nama sang tokoh ini, berarti kita harus membiasakan diri untuk mengikuti jejak kehidupan sang tokoh itu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang harus kita ingat setiap hari. Dan bukan hanya itu, setiap tahun kita juga melakukan bentuk peringatan atas peristiwa yang dulu pernah dialami oleh sang tokoh yang bernama Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, kalau kita diingatkan di dalam Al-Quranul Karim, ada satu ayat yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Ayat 127 ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Saudara-saudara, di ayat itu kita diingatkan dua tokoh besar. Pertama disebut namanya Ibrahim, dan yang kedua disebut namanya Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara, pada ayat 127 saya tadi sebutkan, disebut nama tokoh Ibrahim, tapi pada pembacaan qiraah sab'ah kita diperkenankan membaca dengan nama Ibrahim. Boleh kita baca wa idh yarfa'u Ibrahim, atau boleh kita baca wa idh yarfa'u Ibrahim. Baik disebut Ibrahim ataupun disebut dengan nama Ibrahim, itulah ayat suci Al-Quran yang diajarkan para ulama generasi salaf terdahulu, dan kita kenal dengan istilah qiraah sab'ah. Satu tokoh disebut dengan dua cara penyebutan, yakni Ibrahim dan Ibrahim. Tapi saudara-saudara harus ingat, saudara kita yang non-muslim pun menyebut nama tokoh ini dengan bahasa yang mirip dengan bahasa Al-Quran, yakni disebut dengan nama Abraham. Jadi nama Abraham, Ibrahim atau Ibrahim merujuk pada satu tokoh yang sama, tokoh yang kita ingat dalam seluruh agama. Berarti tokoh ini bukan tokoh sembarangan. Ini tokoh yang luar biasa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Selain kita mengenal tokoh ini, Al-Quran mengingatkan kepada kita. Apa yang Allah ingatkan kepada kita? Di dalam ayat itu disebutkan, dua tokoh ini memiliki kisah kehidupan yang amat besar untuk menjadi teladan bagi kita. Kita semua sekarang merayakan peristiwa besar yang disebut Idul Kurban. Kurban tidak pernah diabadikan kecuali dalam peristiwa akbar yang dulu Allah sampaikan dan sekarang kita peringati ini. Kita harus tahu secara ringkas dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam surah As-Saffat yang tadi saya sebutkan ayatnya. Permohonan Ibrahim di saat masa yang sangat tua, usia 86 tahun, dia berkeluarga,
tapi tanpa ada keturunan seorang pun. Sampai pada usia 86 tahun. Dan apa yang diucapkan dalam waktu rentang 86 tahun diabadikan dalam Al-Quran, ucapannya adalah Rabbi habli minas salihin. Ayat itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, saudara-saudara, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Ibrahim tidak meminta, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang keturunan. Tidak. Tapi yang dia minta adalah, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Ini dua hal yang berbeda. Kalau Ibrahim munajat kepada Tuhannya dengan hanya mengatakan, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang keturunan, ini menunjukkan hanya sekedar investasi dunia. Tapi ketika diabadikan di dalam Al-Quran disebutkan, Rabbi habli minas salihin, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang salih. Inilah yang dimaksud sebagai investasi akhirat. Saudara-saudara harus perhatikan ungkapan ayat Al-Quran itu. Ini perbedaan antara investasi dunia dan investasi akhirat. Orientasi hidupnya Ibrahim benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orientasinya adalah minta keturunan yang plus. Plusnya itu yang saleh. Ketika motif hidupnya benar, tujuannya benar, maka Allah lebihkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim keturunan yang halim. Saudara-saudara harus memahami perbedaan ungkapan di dalam Al-Quran. Anak yang halim sudah pasti salih. Sedangkan anak yang salih belum tentu halim. Pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dalam ayat Al-Quran ini? Kalau kita meminta sesuatu investasi akhirat, maka Allah akan menjawab dengan kelebihan. Bila orientasi kita investasi dunia, maka berarti Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menjadi motif tujuan kita. Maka seharusnya saudara-saudara, langkah hidup kita mulai sekarang harus ditata kembali, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita ungkapkan, semuanya harus bermuara pada investasi akhirat, bukan investasi dunia. Maka saudara-saudara yang berkurban, yang melakukan kurban, yang telah beriktikad kurban, maka jangan sampai keliru jalannya. Jadikan itu sebagai investasi akhirat, bukan untuk investasi dunia. Mendapatkan kehormatan bagi orang lain, mendapatkan kesombongan bagi diri kita sendiri. Tapi justru yang seharusnya kita lakukan adalah bagaimana kurban yang kita lakukan itu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berakhlak kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, hal yang paling penting menindaklanjuti pada ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan peristiwa akbar ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu menginjak usia baligh, dalam bahasa Arab baligh itu usia 13 tahun. Dan kita bisa baca di dalam tafsir Jalalain misalnya. Kalau dikatakan ungkapan baligh 13 tahun, menunjukkan anak itu telah usia dewasa, usia remaja. Dan ini menunjukkan pengalaman hidup Ibrahim bersama sang putra Ismail selama 13 tahun. Itu bukan usia yang singkat, itu usia yang sangat lumayan panjang. Berarti 86 tahun ketika Ismail dilahirkan dan bertumbuh selama 13 tahun,
berarti hidupnya Ibrahim bersama Ismail, usia Ibrahim 99 tahun. Itu bukan usia yang jauh dari kematian, itu usia yang justru mendekati kematian. Coba perhatikan saudara-saudara, usia yang mendekati kematian, justru Allah mempercepat perpisahan itu antara seorang ayah dengan seorang putranya. Dan Allah memerintahkan, sembelihlah anakmu. Dan kita tahu saudara-saudara, bahwa peristiwa Idul Kurban bukanlah peristiwa untuk kita ikuti menyembelih keturunan kita. Bukan. Tapi menyembelih binatang. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih ternak pada awalnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan yang selalu menggelayut di benak kita. Mengapa Allah tidak memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih ternaknya, tapi justru harus melalui tahapan penyembelihan putranya? Jawabannya sederhana. Jika Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih ternak yang dia punya, pasti dan pasti Ibrahim akan melakukannya. Tetapi ingat, ketika Allah memerintahkan Ibrahim menyembelih ternaknya, Ibrahim masih punya stok ternak yang lain. Kalau Ibrahim masih punya stok yang lain, berarti masih ada rasa kepemilikan atas kehidupan Ibrahim. Itulah sebabnya kenapa Allah tidak perintahkan Ibrahim menyembelih ternaknya. Yang kedua, ini pertanyaan yang agak sensitif, tapi ini pelajaran. Mengapa Ibrahim tidak diperintahkan untuk menyembelih istrinya? Bukankah Ibrahim ada Sarah? Bukankah Ibrahim ada Hajar? Kalau Allah perintahkan menyembelih itu, mau yang mana? Mau yang Sarah atau mau yang Hajar? Kalau yang diminta Sarah, masih ada Hajar. Kalau yang diminta Hajar, masih ada Sarah. Berarti rasa kepemilikan Ibrahim itu masih ada. Tapi perhatikan, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putra satu-satunya. Kalau itu diminta, berarti Ibrahim tidak ada rasa kepemilikan lagi. Dan itulah makna hakiki dari kurban itu. Bahwa kurban adalah menyerahkan rasa kepemilikan yang kita punya, diserahkan kepada sang pemilik segala sesuatu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak punya rasa kepemilikan lagi. Hanya Allah saja yang milik kita. Itulah hakikat kurban, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara sekalian, mumpung pada saat ini kita masih bersama-sama di tempat ini, masih bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban belum disembelih. Mulai hari ini, mulai saat ini, mulai jam ini, niatkan kurban dengan cara yang benar. Jangan sampai niat kurban untuk kesombongan. Jangan sampai niat kurban untuk bermegah-megahan. Jangan sampai niat kurban kita ini untuk investasi dunia. Jalankan kurban hanya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melepaskan semua kepemilikan kita dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kurban kita. Siapapun yang telah berkurban, Allah mudah-mudahan menerima kurban kita. Dan fa insyaallah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, kami pada pagi ini bermunajat kepadamu hanya semata-mata hanya untuk Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami yang salih dan salihah. Ya Allah, kami memohon kepadamu,
Jadikan anak-anak kami yang salih dan salihah. Hanya kepadamu kami bergantung. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati kami ketika kami sudah semakin menua. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyerahkan diri. Allahumma ya Allah, terimalah kurban kami. Terimalah apa yang telah kami kurbankan hanya untukmu. Hanya engkaulah tujuan dan kehidupan kami. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oh. Terus sana.